aku bakal ngajak teman-teman yang ada di rumah buat menelusuri di balik tugu-tugu sejarah yang ada di Kota Bekasi. Jangan kemana-mana ya, ikutin aku terus, yuk! Selanjutnya, aku menghentikan langkahku di Tugu Perjuangan Rakyat atau Tugu Patriot Bekasi. Masih banyak sekali sejarah yang ingin aku telusuri. Tugu Perjuangan Rakyat atau Tugu Patriot Bekasi. Sejarahnya, menurut sumber, tugu ini berdiri sejak tahun 1975 di masa pemerintahan Bupati Abdul Fattah. Monumen ini melambangkan kegigihan dan kepatriotan rakyat Bekasi dalam mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan, sampai Bekasi dijuluki sebagai kota patriot. Nah, tugu ini memiliki 5 tiang yang berbentuk seperti bambu runcing dengan setinggi 17 meter yang melambangkan Pancasila dan Hari Kemerdekaan RI. Di sekitar tugu juga terdapat relief perjuangan rakyat Bekasi dan syair dari Chairil Anwar yang berjudul Karawang Bekasi. Tugu Perjuangan itu punya sejarah yang luar biasa, makanya sampai dibikinin puisi oleh Chairil Anwar. Kita lihat, luar biasa, keren banget pokoknya. Jangan lupa berkunjung ke sini. Keren banget kan? Ikutin aku ke tugu selanjutnya yuk! Tidak banyak warga Bekasi yang menyadari bahwa bangunan ini adalah salah satu tugu yang mempunyai cerita sejarah di baliknya. Menurut sumber, tugu ini dibangun pada tanggal 13 Desember tahun 1949 oleh para pejuang RI dan juga rakyat Bekasi secara gotong royong. Nah, artinya tugu ini sudah berusia 72 tahun loh. Bisa kita lihat bersama, pada bagian atas tugu setinggi 2,5 meter ini diletakkan sebuah pecahan peluru, meriam, granat tangan, dan selongsong peluru yang menandakan sisa-sisa perjuangan dari rakyat Bekasi. Tugu ini juga masih tetap terlihat kokoh dan cantik, karena Pemkot dan warga sekitar selalu membersihkan dan mengecat ulang Tugu Perjuangan ini. Sejarawan asal Bekasi, yaitu Ali Anwar, mengatakan bahwa tugu ini sebagai pengingat di lokasi ini dulunya pernah terjadi pertempuran dan pertumpahan darah antara rakyat Bekasi, Belanda, dan juga Jepang. Nah, sekarang aku lagi berada di Tugu Bekasi, dan tugu ini tuh bertepatan tuh di pertigaan jalan arah mau ke Agus Salim dan mengarah ke stasiun kereta api. Jadi di sini macet. Semakin jadi tahu ya kisah di balik tugu ini. Nah, selanjutnya aku bakal ngajak kalian untuk mengunjungi tugu-tugu yang lain. Ikutin terus ya. Aku masih terus melanjutkan langkahku untuk menelusuri sejarah di balik tugu-tugu dan monumen di Kota Bekasi. Banyak sekali pertanyaan di kepalaku tentang tugu dan monumen tersebut. Monumen Alun-Alun Bekasi. Menurut sumber, pada tahun 1950, di lapangan alun-alun pernah digelar rapat besar-besaran yang dihadiri oleh para tokoh besar di Bekasi, seperti Kiai Haji Nur Ali dan para pejuang. Sejarawan Ali Anwar menyebutkan bahwa ada sebanyak ribuan orang yang berkumpul dimulai dari wilayah Bekasi yaitu Tambun hingga Cikarang. Mereka sepakat untuk meminta keluar dari distrik Federasi Jakarta di bawah pemerintah Indonesia Serikat. Sejarawan Ali Anwar menyebutkan lagi bahwa pejuang maunya bergabung ke Republik Indonesia. Maka mereka membuat apa yang disebut dengan Resolusi Rakyat Bekasi pada tanggal 17 Januari tahun 1950. Selain untuk mengenang para peristiwa Resolusi Rakyat Bekasi, monumen ini juga sebagai simbol kepatriotan. Para pejuang merebut hingga mempertahankan kemerdekaan di Bekasi. Berdasarkan informasi yang didapat, Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi atau Monumen Alun-Alun Bekasi dibangun pada tahun 1955 sebagai peringatan HUT ke-10 RI dan HUT ke-5 Kabupaten Bekasi. Nah, menarik kan cerita yang ada di balik Tugu Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi? Gimana menurut teman-teman yang ada di rumah? Kalian tertarik gak sih untuk keliling-keliling kota Bekasi ngeliat tugu-tugu bersejarah yang ada di kota Bekasi? Ikutin
Ikutin aku terus ya, aku selanjutnya mau berkunjung ke tugu-tugu lainnya yang ada di kota Bekasi. Panas dan terik tidak menyurutkan langkahku untuk mencari tahu cerita sejarah di balik tugu-tugu yang ada di kota Bekasi. Aku ingin masyarakat tahu bahwa Bekasi yang kata mereka adalah kota kecil juga memiliki cerita sejarah di balik monumen atau tugu-tugu yang ada di dalamnya. Monumen Kali Bekasi. Menurut sumber, sejarawan asal Bekasi yaitu Ali Anwar menyebutkan bahwa monumen Kali Bekasi ini dapat disebut juga sebagai monumen persahabatan. Nah, sejarah dari monumen ini yaitu pada tanggal 19 Oktober 1945 di antara stasiun Bekasi dan Kali Bekasi pernah terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh para pejuang Bekasi kepada tentara Jepang. Pada saat itu, Komandan Pejuang Bekasi yaitu Letnan II Zakaria Burhanuddin menerima kabar dari Tentara Keamanan Rakyat. Beliau mendapat kabar bahwa akan ada sekitar 90 tentara Jepang menuju Kalijati yang akan melintas di stasiun Bekasi. Lalu 90 tentara Jepang dikirim menggunakan kereta. Sesampainya di stasiun Bekasi, seharusnya kereta melintas ke arah jembatan rel, tetapi dialihkan menuju rel buntu yang sekarang menjadi lokasi Monumen Kali Bekasi. Nah teman-teman, sekarang aku lagi berada di Tugu Kali Bekasi. Dan sekarang tugunya ada di belakang aku. Jadi di sini tuh ada detail dari cerita di balik adanya tugu ini. Kita coba keliling ya. Di samping tugunya juga dia ada rel kereta api. Dan ukiran ini itu benar-benar detail secara keseluruhan tugunya. Ini keren banget sih. Tugunya juga tinggi banget. Keren kan? Dan masa pejuang Bekasi di bawah komando Zakaria menyerbu 90 tentara Jepang dan melakukan eksekusi mati di tepi Kali Bekasi. Dan jasad dari 90 tentara Jepang tersebut dibuang di Kali Bekasi. Menurut saksi mata yang dulu melihat peristiwa tersebut, menyebutkan bahwa pada saat itu Kali Bekasi berubah menjadi berwarna merah akibat dari peristiwa tersebut. Peristiwa berdarah tersebut kemudian diabadikan dalam Monumen Kali Bekasi. Nah, gak kerasa ya segmen hari ini udah berakhir. Gimana menurut teman-teman? Seru kan? Kalian minat gak sih untuk berkunjung ke tugu-tugu yang ada di kota Bekasi? Saksikan terus ya untuk segmen-segmen selanjutnya. Aku Hanza, dadah!